Bab 41. Hati Yunce dengan cepat menjadi tenang. Dan ada beberapa kata dalam perkataan gadis ini saat ini, dan dalam bisikannya tadi, yang membuatnya sangat prihatin. Putri ini, racun pembunuh dewa, harta Suwantian. Dia menyebut dirinya putri ini. Apakah dia putri dari keluarga kekaisaran? Apa itu racun pembunuh dewa? Saya tahu semua racun di dunia, kenapa saya belum pernah mendengar nama ini? Ada juga harta karun Suwantian. Kakek berkata bahwa orang tua kandungnya diburu karena mereka memiliki harta karun Suwantian, dan mengatakan bahwa kata harta karun Suwantian adalah hal yang sangat tabu. Dan harta karun Suwantian yang dibicarakan gadis ini jelas merupakan mutiara racun langit. Mungkinkah tidak hanya ada satu harta karun Suwantian? Namun, Yunce tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, dan ini bukan waktunya untuk bertanya. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkata, "Adikku, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi kamu akhirnya terbangun setelah tidur di mutiara racun langit selama berhari-hari. Bisakah kamu memberitahuku namamu?" Pertanyaan Yunce, ekspresi dan mata gadis itu tidak tergerak, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Namun, setelah beberapa saat, dia masih menjawab pertanyaan Yunce. Bibir merah mudanya bergerak sedikit, dan berkata dia mengucapkan dua kata yang halus dan dingin, "Jasmine." "Jasmine." Yunce tersenyum, dengan apresiasi yang tulus di matanya. Bunga melati itu lucu dan kecil, kaya wangi, dan putih bersih. Itu benar-benar nama yang sangat cocok untukmu. Petik 2. Murni putih. Ekspresi kesakitan di wajah gadis itu berangsur-angsur mereda, dan bibirnya sedikit melengkung membentuk lengkungan dingin. Pada saat ini, hembusan angin sejuk bertiup, menyebabkan rambut panjang berwarna merah darahnya menari dengan menggoda. Daun hijau zamrud jatuh tertiup angin, dan gadis itu mengulurkan tangan dan menangkapnya di telapak tangannya. "Saya Jasmine, diwarnai oleh darah." Menjadi melati merah. Gadis itu mengendurkan telapak tangannya, dan seluruh dedaunan hijau berubah menjadi tumpukan puing-puing kecil, berjatuhan berhamburan tertiup angin. Hati Yunce tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menakutkan dan menusuk tulang tanpa alasan. Puing-puing kecil itu berserakan tertiup angin, dan beberapa di antaranya terbang menuju tubuh gadis itu saat terjatuh. Pemandangan aneh muncul di depan mata Yunce. Setelah puing-puing itu menyentuh tubuh gadis itu, sebenarnya mereka tidak menempel padanya, tapi langsung melewatinya dan terbang di belakangnya. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru. Petik 2. Apa yang terjadi? Mungkinkah tubuh gadis ini tidak berwujud? Salah. Jika dia tidak berwujud, bagaimana dia bisa mengambil pedang pendek itu? Bagaimana cara menangkap daun yang gugur itu? Mungkinkah dia bisa menyentuh benda lain atas inisiatifnya sendiri? Tapi dia tidak bisa disentuh, setengah entitas setengah virtual yang aneh. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Sekarang, giliran Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Mata Jasmine yang seperti permata hitam menatap langsung ke mata Yunce, tapi mata indahnya tampak seperti pisau paling tajam. Langsung menembus bagian terdalam jiwanya dan hati. "Dari mana kamu mendapatkan mutiara racun langit?" Petik 2. Tuanku memberikannya kepadaku. Tetapi tuanku sudah mati, dan aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan mutiara racun langit itu, kata Yunce secara langsung. Menghadapi mata jernih gadis ini, dia memiliki perasaan yang menakutkan bahwa dia tidak berani mengatakan setengah kebohongan, jadi dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, kebenaran tidak diungkapkan sama sekali. Dia benar-benar tidak tahu dari mana tuannya mendapatkan mutiara racun langit ketika dia berada di benua Changyun. Mata gadis itu terus membeku di matanya selama 3 detik, lalu dia sedikit goyah, dan berkata dengan tenang dengan nada dingin yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun, "Sky Poison Pearl, peringkat kelima di antara 7 harta karun Suwantian, berisi ruang tanpa akhir, dapat memperoleh dan melarutkan semua racun di dunia, dan meredam segala sesuatu di dunia. Pernah muncul sebentar 1300 tahun yang lalu, menyebabkan perselisihan di dunia, dan tidak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Tanpa diduga, itu jatuh ke tempat di mana pembuluh darah yang dalam hancur total. Itu pada orang yang tidak berguna, dan itu menyatu dengan tubuhmu. Ini sangat konyol. Saya tidak tahu apakah mutiara racun langit ini telah kehilangan spiritualitasnya, atau apakah spiritualitasnya sudah benar-benar gila." 7 harta karun Suwantian, peringkat kelima. Tanda tanya. Alis gadis itu yang seperti bulan tiba-tiba tenggelam pada saat ini,
dan aura pembunuh yang dingin tiba-tiba mengembun, menutupi tubuh Yun Ce dengan erat. Karena mutiara racun langit bersedia melekat pada orang yang tidak berguna sepertimu, maka tidak ada alasan aku tidak ingin terikat dengan putri ini. Hiss, hembusan angin sedingin es datang ke arahnya. Sebelum Yun Ce sempat bereaksi, punggungnya telah membentur batang pohon di belakangnya dengan keras. Wajah gadis itu yang tertutup salju dan penuh niat membunuh menjadi sangat dekat, dan tangan kirinya mencubitnya rapat di atas tenggorokan. Kamu, pupil Yun Ce melebar, dan wajahnya dengan cepat menjadi pucat saat dia tercekik kesakitan. Aku akan memberimu dua pilihan. Wajah cantik gadis itu kini dipenuhi dengan kesuraman yang membuat jantung berdebar-debar, dan suara kekanak-kanakannya berbicara dengan dingin. Yang pertama adalah dengan patuh menyerahkan mutiara racun langit kepada putri ini. Yang lainnya adalah, setelah aku membunuhmu, aku mengeluarkan mutiara racun langit dari tubuhmu. Tangan gadis itu sehalus dan selembut batu giok hangat, tapi itu seperti lingkaran besi yang mengunci tenggorokannya, membuat seluruh tubuhnya bergerak. Tidak, itu menyakitkan. Namun, tidak ada ekspresi ketakutan atau kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang lemah dan tidak jelas, dengan sangat tenang, saya memilih yang kedua, tolong bunuh saya dengan cepat. Mata indah gadis itu sedikit menyipit. Mencibir, menurutmu putri ini tidak berani? Saat dia berbicara, jari-jarinya tiba-tiba menegang, dan 5 tanda darah yang mengejutkan tiba-tiba muncul di leher Yun Ce, dan ekspresinya menjadi lebih menyakitkan. Tapi dia menyeringai dan tersenyum dengan wajah pucat, jika kamu ingin aku mati, sekarang kamu tidak akan mengambil risiko konsekuensi diracuni dan memakan jiwa untuk menyelamatkanku. Jasmine, petik 2, Yun Ce menatap matanya, memelintir wajahnya karena kesakitan karena tercekik dan berkata, kamu memiliki racun aneh di tubuhmu. Racun ini tidak hanya meracuni tubuh, tetapi juga meracuni jiwa. Malam itu, tubuhmu menghilang di depanku, dan sekarang kamu, hanya jiwa yang terjerat racun yang tersisa. Alasan mengapa kamu memiliki tubuh sekarang adalah karena kamu secara paksa menghisap darahku hari itu, sehingga mutiara racun langit yang menyatu denganku menunjukkan kedekatan denganmu, dan dengan bantuan racun langit sebuah semi-entitas yang berasal dari kekuatan manik-manik dan kekuatan hidupku. Artinya, hidupku adalah hidupmu. Jika kamu mati, aku tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Tapi jika aku mati, kamu akan segera mati. Aku memberimu mutiara racun langit untuk benar-benar mencari kematian. Petik 2, kilatan kejutan mendalam melintas di kedalaman mata indah Jasmine, dan tangan kecilnya di tenggorokan Yun Ce perlahan melonggarkan cengkeramannya. Yun Ce, yang akhirnya menghilangkan rasa sakit karena tersedak, terbatuk-batuk dengan sangat keras, lalu muntah-muntah hebat, bahkan hampir empedu, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Kamu sepertinya tidak berguna seperti kelihatannya. Jasmine menyipitkan mata padanya, mengapa kamu bisa melihat ini? Petik 2, hei, Yun Ce terkekeh, karena, aku adalah dokter ajaib. Ingin mati? Maka bukan saja kamu tidak bisa membunuhku, tapi kamu juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk melindungiku. Tapi jiwa bisa dipadatkan menjadi tubuh, yang merupakan kemampuan yang hanya bisa dicapai dengan setidaknya mencapai Raja Alam yang mendalam. Hidupmu jauh lebih berharga daripada hidupku. 12. Ketika Wang Xuanjing yang berusia 3 tahun mengucapkan kata-kata ini, orang dapat membayangkan kekacauan di hati Yun Ce. Melihat seluruh kekaisaran angin biru, mereka yang telah mencapai alam mendalam langit dapat merajalela, dan mereka yang telah mencapai alam mendalam raja, ada kurang dari 10 orang di seluruh kekaisaran angin biru. Dan 10 orang ini sama bangganya dengan kaisar dan tak tertandingi di dunia. Untuk mencapai level ini, Anda tidak hanya harus memiliki bakat dan peluang yang sangat tinggi, tetapi Anda juga harus memiliki waktu yang cukup. Mereka yang berada di Kekaisaran Angin Biru yang telah mencapai alam mendalam raja semuanya berusia lebih dari 100 tahun. Pada tingkat ini, meskipun tubuh fisik dihancurkan, jiwa dapat dipadatkan menjadi bentuk. Selama Anda menemukan kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisik, Anda dapat terlahir kembali dengan sempurna. Dan gadis ini yang tubuh fisiknya hancur, tetapi jiwanya terus ada dengan mengandalkan kekuatan hidupnya, jelas berada di alam mendalam raja. Ini adalah konsep yang sangat menakutkan. Kata-kata gadis itu selanjutnya membuat Yun Ce tertegun selama 5 detik. Alam mendalam raja, mata gadis itu tidak tergerak, tapi wajahnya jelas menunjukkan rasa jijik yang mendalam. Apa itu? Yun Ce berkata, pada saat ini,
ada sedikit desakan, langkah kaki tiba-tiba datang dari depan, mata Jasmine menyipit dan dia perlahan berbalik. Pemilik langkah kaki itu segera muncul di hadapannya. Xiao Jiu, ada orang lain di sini yang ingin mengambil nyawaku. Kamu hanya perlu mencari tahu. Saat dia menghadapi Xiao Ba barusan, meskipun dia memiliki senjata rahasia di tangannya, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak melakukannya, grogi. Tapi sekarang, melihat Xiao Jiu muncul di hadapannya lagi, dia tidak merasa gugup sama sekali, separuh tubuhnya bersandar pada batang pohon di belakangnya, dan bahkan ada sedikit rasa kasihan dan penyesalan di dalamnya, matanya ketika dia melihat ke arah Xiao Jiu. Kenapa hanya ada satu Xiao Jiu di sini? Akan menyenangkan jika lebih banyak orang dikuburkan bersama Anda. Xiao Jiu pertama kali melihat Yun Ce, lalu melihat genangan darah dan potongan daging dan darah di tanah. Meskipun tubuh Xiao Ba telah hancur berkeping-keping, dia masih mengenalinya sekilas setelah mengenalnya selama beberapa dekade. Tiba-tiba, dia menjadi pucat karena ngeri, dan ketika matanya tertuju pada Jasmine, dia benar-benar terpana. Xiao Ba dan Xiao Jiu keduanya lahir dari garis keturunan tidak langsung dari Sekte Xiao. Mereka berasal dari latar belakang yang sangat sederhana di Sekte Xiao yang besar. Namun, karena bakat luar biasa mereka sejak kecil, mereka dipilih dan menjalani pelatihan yang sangat ketat. Kemudian, mereka menjadi pengawal pribadi Xiao Kuangyun. Tidak hanya dia kuat dalam kekuatan mistik, tetapi dia juga memiliki temperamen yang kejam. Dia hanya tahu kesetiaan dan tidak tertarik pada hal lain, termasuk wanita. Sekalipun seorang wanita cantik dalam pelukannya, ekspresinya tetap tidak berubah dan hatinya tenang, seperti mesin yang telah kehilangan temperamen dasarnya. Tentu saja, tidak ada kemungkinan terjadinya pedofilia. Namun, saat dia melihat Jasmine, matanya tegak, tubuhnya merasakan mati rasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan darah di tubuhnya hampir mendidih. Dia tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kecantikan gadis di depannya. Matanya seperti mutiara paling terang di dunia, bersinar dengan penampilan yang luar biasa indah. Pipi dan fitur wajahnya begitu sempurna dan sempurna. Tidak bisa lagi digambarkan sebagai merah jambu dan giok. Tubuhnya begitu mungil dan lembut, dan lekuk tubuh yang penuh pesona hijau yang kuat sangat memikat. Sepanjang rok putihnya, mengalir ke aliran alami. Dan cantik, di bawah ujung roknya terlihat dua betis yang halus dan lurus, seolah diukir dari batu giok. Kulitnya sangat putih dan berminyak, lembab seperti susu dan madu, dan sebening kristal seperti es. Kakinya di tanah seperti dua teratai es Tianshan, begitu indah sehingga tidak terlihat seperti apapun di dunia. Bagaimana bisa ada hal yang begitu indah di dunia ini? Xiao Jiu benar-benar terpana, dengan miliknya mata terbuka lebar, matanya kusam, dan kesadarannya benar-benar keluar dari langit, seolah-olah jiwanya telah sepenuhnya dirampas darinya. Dia telah melupakan Xiao Ba yang meninggal secara tragis, dan Yun Ce yang ingin dia bunuh. Mata dan kesadarannya, hanya ada hal indah inilah yang membuat dunia gerhana. Gadis dengan rambut merah panjangnya berkibar tertiup angin, menghiasi kecantikannya dengan sentuhan centil dan pesona. Itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan seluruh tubuhnya menjadi panas. Keinginan untuk merasukinya, menekannya di bawahnya dan membinasakan dia dengan gila-gilaan tertanam dalam hatinya. Keinginan yang kuat, mencari kematian. Melihat mata Xiao Jiu yang sangat berapi-api, Jasmine tampak marah dan tiba-tiba mengangkatnya, tangan giok putih halus, mengarahkan telapak tangannya ke dada Xiao Jiu. Bab 42, Bang, tidak ada kegembiraan energi atau peringatan apapun. Saat Jasmine mengangkat tangan kanannya, ekspresi Xiao Jiu tiba-tiba berubah dan menjadi sangat ketakutan, seolah-olah dia telah melihat neraka yang paling menakutkan pada saat itu, dan kemudian, miliknya tubuhnya meledak dengan ledakan yang mengerikan. Kepala, anggota badan, tubuh, organ dalam, semuanya hancur dalam sekejap, dan bunga darah besar meledak. Bintang-bintang darah yang tersebar berhamburan jauh, mewarnai tanah beberapa meter di sekitarnya dengan darah merah. Yun Ce, petik 2 tanda seru petik 2. Xiao Ba dan Xiao Jiu, dua pria super kuat dari Sekte Xiao yang merupakan penjaga putra pemimpin Sekte Xiao. Yang satu langsung terkoyak dan yang lainnya langsung meledak, dan mereka semua dihancurkan seketika oleh Jasmine. Bahkan tidak ada perjuangan sedikit pun. Mungkin mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati sampai mereka mati. Terlebih lagi, cara mereka mati lebih menyedihkan dari sebelumnya.
Yun Che telah membunuh banyak orang dalam hidupnya dan telah lama terbiasa dengan darah dan kekejaman. Saat berhadapan dengan orang yang dia benci, metodenya akan sangat kejam, tapi tidak pernah sekalipun bisa dia sama kejamnya dengan keduanya. Kapanpun dia membunuh seseorang, lebih tepatnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gadis berambut merah yang menyebut dirinya, Jasmine, siapa dia? Oh Jasmine tiba-tiba mengeluarkan erangan yang sangat menyakitkan, dan tubuh mungilnya tiba-tiba berjongkok di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Xiao 80% dari mayatnya hancur berkeping-keping, dan Xiao 90% berada dalam genangan darah. Yun Che tiba-tiba mengerti mengapa dia menyebut dirinya, melati yang ternoda darah. Dari metode pembunuhannya, bisa dibayangkan berapa banyak orang yang dia miliki, terbunuh, dan mereka yang mati pada tahun orang-orang di tangannya semuanya mati dengan mengenaskan. Dia jelas hanyalah seorang gadis yang belum dewasa, tapi yang dia lakukan seperti dewa kematian yang bengis dan kejam. Yun Che tidak bisa mengendalikan perasaan takut dingin yang muncul di hatinya. Melihat tatapannya yang menyakitkan, Yun Che ragu-ragu sejenak, tapi masih mengambil 2 langkah ke depan dan berkata, kamu bisa saja membunuhnya dengan kekuatan yang sangat kecil sekarang, tapi kamu masih ingin dia mati tanpa seluruh tubuh. Jiwamu sekarang berinkarnasi terinfeksi racun aneh, jika kamu menggunakan kekuatanmu yang dalam, racun ini akan memanfaatkan situasi dan melahap jiwamu. Petik 2. Adu gelombang. Raungan serigala yang panjang tiba-tiba terdengar di belakang Yun Che, dan raungan ini jelas sangat berbahaya, sangat dekat hingga hampir dalam jangkauan pendengaran. Yun Che dengan cepat berbalik dan tiba-tiba melihat, kurang dari 20 langkah di sebelah kanannya, seekor serigala dewasa dengan bulu abu-abu muncul di beberapa titik, menatap langsung ke arahnya dengan tatapan galak. Serigala liar, Yun Che tiba-tiba terkejut. Ini adalah tepi kota kecil, bagaimana mungkin serigala liar muncul? Meskipun serigala liar ini jelas-jelas hanyalah binatang fana, bagaimanapun juga ia adalah serigala, dan tidak mungkin ia muncul di tempat ini. Tunggu, angin bertiup sekarang, dan Xiaoba terbunuh secara tragis dengan cara dipotong-potong. Jika bau darah terbawa angin, kemungkinan besar akan menarik binatang misterius yang haus darah. Serigala liar yang tiba-tiba muncul tidak memberi Yun Che banyak waktu untuk bereaksi atau berpikir. Dia meraung dan berlari dalam garis lurus. Tiba-tiba dia melompat dari jarak 7 langkah dan bergegas menuju Yun Che. Cakar yang berkilauan sudah cukup untuk menyerang Yun secara langsung. Che merobek tubuhnya. Apa yang dikatakan Yun Che sebelumnya benar sekali. Untuk memasuki mutiara racun langit, Jasmine menghisap darah Yun Che dan melekatkan nyawanya pada miliknya. Oleh karena itu, nyawa Yun Che menjadi miliknya. Hidup, jika Yun Che mati, dia juga akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, jika dia kehilangan mutiara racun langit, dia akan diracuni dan jiwanya akan hilang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ketika dia melihat serigala liar bergegas menuju Yun Che, mata Jasmine tiba-tiba bersinar dengan niat membunuh, dan energi mendalam yang kejam langsung mengembun di tangannya. Tapi saat energi mendalam melonjak, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah ditusuk oleh ribuan anak panah. Seluruh tubuhnya menegang, dan dia mengerang kesakitan yang luar biasa. Energi dalam yang baru saja dia kumpulkan menghilang tiba-tiba. Seluruh tubuhnya mengejang kesakitan, dan tubuhnya tiba-tiba membeku, dan kemudian seperti hantu dengan satu sisi terkadang jelas dan terkadang buram. Pertama kali dia mengambil tindakan untuk membunuh Xiaoba, dia mendapat serangan balik yang kuat dari racun pembunuh dewa. Kali kedua dia menggunakan kekuatan mistik untuk membunuh Xiao Jiu, serangan balik yang dideritanya semakin intensif beberapa kali. Kali ini, dia menggunakan kekuatan mistik lagi, racun di tubuhnya seperti ular berbisa yang terbangun, memanfaatkan kesempatan dan melahap jiwanya dengan gila-gilaan, membuatnya bahkan tidak mampu berdiri, belum lagi menyerang serigala liar. Tubuh semi-ilusinya terkena serangan racun. Mereka semua menghadapi kemungkinan menghilang ke udara. Jangan gunakan kekuatanmu yang dalam. Melihat tubuh Jasmine yang tiba-tiba menjulang, Yun Che mengerutkan kening dan meraung keras. Dan serigala liar telah menerkam kepalanya, taringnya yang seperti pisau semakin mendekat ke pupilnya. Hiss, pakaian di bahu kanannya robek parah, hampir melukai dagingnya. Yun Che, yang nyaris lolos dari kematian dengan lompatan ke kanan yang tiba-tiba, tidak menunggu untuk bangun,
dan melemparkan tangan kanan yang dia pegang erat-erat dengan seluruh kekuatannya ke arah serigala abu-abu, digunakan untuk menghadapi Xiao Ba dengan segera dan akurat ditaburkan di atasnya, di kepala serigala liar yang baru saja mendarat. Serigala liar itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang melengking, dan langsung terjatuh di tengah raungan tersebut, dengan dua cakar serigala yang menggaruk matanya dengan putus asa. Yun Ce berdiri secepat mungkin, dengan cepat mengambil pisau pendek yang dilemparkan Jasmine ke tanah, tiba-tiba mengertakkan giginya, dan bergegas menuju serigala liar, menusuk tenggorokan serigala dengan seluruh kekuatannya dengan belati di tangannya. Walaupun serigala liar adalah binatang biasa, namun kulit, daging, dan tulangnya sangat padat. Jika orang biasa menusuk tulang tenggorokan dengan sekuat tenaga, akibatnya hanya kerusakan pada kulit dan tulang, dan tidak mungkin melukainya. Sebaliknya, hal itu akan membangkitkan keganasannya sepenuhnya. Pedang pendek Yun Ce jatuh dengan sangat cepat, dan titik tumbukannya terkunci rapat dalam tatapannya yang kental. Bila pendek itu secara akurat melewati lapisan tulang-tulang tenggorokan serigala liar, memotong tenggorokannya. Teriakan serigala liar itu tiba-tiba menjadi sedih dan lemah, seluruh tubuhnya bergerak-gerak liar, lalu ambruk ke tanah, tidak mengeluarkan suara lagi. Hah! Yun Ce menghela nafas panjang dan mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Meskipun kekuatannya sekarang rendah dan tubuhnya lemah, setidaknya kesadaran bertarung dan penglihatannya masih ada. Hanya saja ia yang dulunya bangga dengan dunia, kini menghadapi situasi berbahaya melawan serigala liar yang selama ini biasa-biasa saja, yang membuatnya tersenyum pahit. Tubuh Jasmine masih berkedip-kedip, dan dia meringkuk di tanah seperti anak kucing yang terluka, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Setelah Yun Ce kembali bernapas, dia berdiri dan datang ke sisinya, meletakkan tangan kirinya di bahunya, dan dengan cepat melepaskan kekuatan pemurnian mutiara racun langit, menahan racun yang mengamuk dengan ganas di tubuh dan jiwanya. Racun kematian pembunuh Tuhan, racun macam apa ini? Itu sebenarnya menyebabkan gadis dengan kekuatan mengerikan ini hampir mati. Ekspresi kesakitan di wajah kecil Jasmine akhirnya sedikit mereda, tetapi tubuhnya masih bergantian antara jernih dan kabur, dan frekuensi pergantian semakin cepat, yang jelas merupakan tanda bahwa itu akan menghilang. Saat ini, Jasmine tiba-tiba mengangkat pipinya dan merentangkan tangannya. Ia segera meraih pergelangan tangan kanan Yun Ce, membuka bibir lembutnya, dan menggigit keras jari telunjuknya dengan gigi putihnya. Rasa sakit yang parah di jari-jarinya membuat wajah Yun Ce berubah. Ia merasa jari-jarinya digigit gigi tajam, dan semua tetesan darah yang keluar tersedot ke dalam mulut Jasmine. Dibandingkan dengan rasa takut dihisap olehnya untuk pertama kalinya, kali ini Yun Ce jauh lebih tenang dan tidak meronta. Dia membiarkannya menggigit jarinya, dan lidah yang hangat dan lembut menempel kuat di ujung jarinya, membuatnya masuk. Selain rasa sakit yang hebat, dia juga merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Saat tetesan darah dihisap ke dalam mulut Jasmine, frekuensi perubahan tubuh Jasmine mulai melambat, dan akhirnya berhenti total setelah setengah menit. Gigi dari jari-jarinya, dan meskipun wajahnya masih sedikit pucat, dia akhirnya tidak lagi kesakitan. Yun Ce mundur selangkah, melihat bekas gigi di jari telunjuk kanannya yang masih mengeluarkan darah, dan berkata sambil menghirup udara dingin, "Apakah kamu, anak anjing? Kamu menggigitku setiap kali kamu melihatku." Jasmine mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut dia menyeka sudut mulutnya dengan hati-hati, dan ada rasa takut yang masih ada di wajah mudanya. Dia mengertakkan giginya sedikit, mengangkat alisnya yang tipis dan berkata dengan dingin, "Itu bukan karena kamu tidak berguna. Kalau tidak, bagaimana mungkin putri ini dipaksa sampai ke titik ini?" "Aku tidak berguna." Yun Ce tersenyum pada dirinya sendiri. "Oh, dibandingkan denganmu, aku memang tidak berguna. Serigala liar biasa mungkin akan membunuhku. Jika bukan karena kamu menyelamatkanku 2 kali, aku akan mati di samping 2 orang yang baru saja kamu bunuh. Di tanganku sendiri. Namun, tidak peduli betapa tidak bergunanya aku tetap menyelamatkanmu 2 kali. Jika kamu tidak bertemu denganku malam itu, kamu pasti sudah diracun sampai mati. Baru saja, jika aku meninggalkanmu, adik perempuan yang berbahaya ini, lagi pula, kamu mungkin gilalah sekarang. Ketika kamu bilang aku tidak berguna, apa kamu tidak pernah berpikir untuk berterima kasih padaku?" Jasmine tetap diam. "Kamu menemukan mutiara racun langit ketika kamu berada di ambang kematian, yang dianggap sebagai sebuah berkah. Namun, keberuntunganmu jelas telah berakhir di sini. Pembuluh darahku yang dalam dinonaktifkan.
jika tidak diperbaiki, aku hanya akan tetap berada di level yang sama. Alam mendalam dasar selama sisa hidupku. Level, kamu diracuni, dan kamu tidak bisa menggunakan kekuatanmu dengan santai. Hanya dengan kekuatanku sendiri, jika aku menghadapi bahaya yang sedikit lebih besar, aku bisa mati kapan saja, dan aku akan menyeretmu sampai mati juga. Yun Ce memegangnya dengan tangannya dan akhirnya menghentikan pendarahan dengan jari-jarinya. Dia berkata dengan tenang. Jasmine masih tidak berbicara, tetapi matanya terus berubah, seolah dia ragu-ragu dan berjuang untuk sesuatu. Tapi jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk menemukan cara memperbaiki pembuluh darahku yang dalam. Tidak, itu harus ditemukan. Sebelum itu, aku akan menyelamatkan hidupku, kata Yun Ce dengan ekspresi tenang dan tegas. Sosok Xiao Lai dan Xiao Lingqi sekali lagi muncul di benaknya. Bagi mereka, dia harus menempuh jalan yang pasti sangat sulit apapun yang terjadi, secepat mungkin. Memperbaiki pembuluh darah yang dalam. Senyuman menghina muncul di wajah gadis itu. Saya telah mengunjungi pembuluh darah yang dalam. Itu tidak rusak oleh kekuatan eksternal baru-baru ini, tetapi rusak parah ketika Anda masih sangat muda dan pembuluh darah misterius itu belum rusak terbentuk. Setelah berakar, itu rusak pada saat itu, dan pembuluh darah yang dalam saat ini tidak berguna. Memang ada cara untuk memperbaiki situasi ini secara paksa, tetapi setelah perbaikan, batasnya adalah untuk dapat membuka 3 pintu masuk yang dalam. Terlebih lagi, Anda melewatkan kesempatan sebelum Anda berusia 14 tahun. Dalam periode paling kritis dalam pembangunan fondasi alam mendalam dasar, dengan keadaan ini, dalam 10 tahun, Anda tidak akan mampu menerobos alam dasar mendalam sendirian. Dan Anda akan melakukannya tidak dapat menerobos alam suan baru lahir dalam hidupmu. Kamu akan tetap menjadi orang yang tidak berguna. Kata-kata Jasmine membuat ekspresi Yun Ce tiba-tiba menegang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Kata-kata Jasmine menusuk keras fakta kejam yang sengaja dia hindari. Karena seperti yang dia katakan, pembuluh darahnya yang dalam sangat rusak sehingga bahkan jika dia memperbaikinya dengan metode yang dia tahu, dia hanya bisa memperbaiki sejumlah kecil itu, pembuluh darah misterius itu masih setengah tidak berguna. Ditambah dengan fakta bahwa dia melewatkan periode dasar paling kritis, kecepatan budidaya Xuan Li akan beberapa kali lebih lambat dari yang lain, dan hampir tidak mungkin untuk menerobos ke alam Xuan sejati. Dada Yun Ce naik turun dengan berat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, aku akan menemukan cara untuk melakukan ini. Apakah kamu ingin mengumpulkan berbagai bahan obat dan menggunakan mutiara racun langit untuk memurnikan berbagai ramuan untuk memaksa dirimu meningkat? Tampaknya itu ide yang bagus. Tapi dengan kemampuan konyolmu, bagaimana kamu bisa mendapatkan bahan obat bermutu tinggi itu? Sebaliknya, kamu akan sering terjerumus ke dalam situasi yang mungkin tidak bisa diubah, menyebabkan putri ini mati bersamamu. Jasmine mengangkat wajahnya, matanya melebar. King sepertinya akhirnya mengambil keputusan, singkirkan ide konyolmu ini. Kamu menyelamatkan nyawa putriku, dan aku benar-benar harus membalas budi kamu, kamu hanya perlu menyetujuinya. 3 kondisi putri ini, maka aku akan segera ini akan memungkinkan Anda untuk memiliki vena mendalam baru. Di bawah tatapan kaget Yun Ce yang tiba-tiba, mata Jasmine menjadi dalam dan misterius, dan suaranya diturunkan sedikit demi sedikit, satu, dengan kekuatan dewa pembuluh darahku yang dalam. Bab 43, segera miliki vena misterius baru. Vena misterius dengan kekuatan Tuhan. Beberapa kata dari Jasmine ini seperti guntur bagi Yun Ce, yang tak henti-hentinya ingin menemukan cara untuk memperbaiki pembuluh darahnya yang dalam. Dia memberitahu Xiao Lingqi dan Xiao Lai bahwa dia pasti akan kembali dalam waktu 3 tahun, dan karena dia mengetahui dengan jelas keadaan pembuluh darahnya yang dalam, dia juga tahu betul seberapa jauh jaraknya untuk memperbaiki pembuluh darah yang dalam dan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan klan Xiao dalam waktu 3 tahun dan target. Alasan kenapa dia membuat janji seperti itu adalah karena dia memaksakan dirinya semaksimal mungkin, karena hanya pemaksaan seperti ini yang bisa membuatnya menembus batas kemampuannya di bawah tekanan yang luar biasa. Tapi sekarang, Jasmine dengan jelas mengatakan bahwa dia bisa memberinya pembuluh darah yang dalam segera. Terlebih lagi, ia masih memiliki pembuluh darah yang dalam dengan kekuatan suci. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kekuatan dewa. Jasmine hanya kata-kata pembuluh darah dalam yang baru yang membuat hatinya bergetar tak terkendali. Dia menekan gejolak di hatinya,
menatap mata Jasmine dan berkata, "Apa yang kamu katakan, benar." Petik 2. Apakah putri ini akan berbohong padamu? Wajah merah jambu gadis itu penuh kebanggaan. Yun Che terdiam. Memang benar, dengan kekuatannya yang menakutkan yang bahkan tidak mempertimbangkan alam mendalam kaisar, bagaimana dia bisa repot-repot menipu dia, orang yang tidak berguna. Bagi seseorang untuk memiliki pembuluh darah dalam yang baru dalam waktu singkat, hal ini sama sekali tidak mungkin di mata orang biasa, bahkan di mata Yun Che, seorang dokter ajaib. Namun saat Jasmine mengucapkan kata-kata itu, matanya jernih dan postur tubuhnya angkuh, sehingga tidak ada jejak kebohongan yang ditemukan. Namun, dia memiliki rambut merah panjang yang seharusnya bukan milik manusia di benua Tianshuan. Dia masih muda, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dalam yang sangat menakutkan. Racun di tubuhnya tidak pernah terdengar oleh orang seperti dia yang memiliki mutiara racun langit. Racun di tubuhnya belum pernah terdengar. Apakah ada terlalu banyak cerita, malam Arab? Mungkin dia benar-benar memiliki cara unik yang memungkinkannya mendapatkan pembuluh darah mendalam baru dalam waktu singkat. Jika itu benar-benar dapat dicapai, maka dia akan sangat yakin untuk mencapai tujuan Xiao Lai dan Xiao Lingqi. Janji, memikirkan hal ini, mata Yun Che menjadi panas. Oke, kalau begitu katakan padaku, apa 3 syarat yang kamu ingin aku setujui? Jasmine tahu bahwa dia tidak akan pernah menolak. Jadi dia berkata langsung tanpa omong kosong, syarat pertama adalah kamu harus setuju untuk menemukan 3 hal untuk putri ini, yaitu, bunga Netherworld Udumbara, 3 pil misterius yang tidak lebih rendah dari binatang misterius dari alam mendalam Tyrant, dan setidaknya 70 kg ungu kristal denyut ilahi. Yun Che mendengarkan dengan sangat hati-hati. Ketika Jasmine menyebutkan bunga udumbara akhirat, dia mengerutkan kening. Dia pernah mendengar nama bunga udumbara akhirat disebutkan oleh tuannya, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Guru memberitahunya di awal bahwa bunga Netherworld Udumbara adalah bunga paling yin dan jahat di dunia, hanya tumbuh di tempat paling yin dan dingin, batang dan daunnya berwarna ungu dan hitam, hanya mekar sekali dalam 24 tahun, tapi bunga yang mekar penuh tak tertandingi. Warnanya ungu cerah centil, dengan kabut lavender seperti nafas dunia bawah yang menempel di kelopaknya. Saat kabut mengalir, samar-samar juga mengeluarkan suara tangisan dan tawa hantu. Bunganya akan layu 3 hari setelah mekar, dan mekar berikutnya akan terjadi 24 tahun kemudian. Adapun efek bunga Netherworld Udumbara, sang master tidak menyebutkannya, ia hanya mengatakan bahwa begitu manusia mendekat, Ki Netherworld akan menyerang tubuh mereka, mulai dari koma yang bertahan lama hingga kematian. Pergilah ke tempat yang gelap dan dingin dan carilah bunga yang mekar hanya sekali dalam 24 tahun dan mungkin mati jika mendekatinya. Yun Che menggerakkan alisnya, tapi tidak ada reaksi ekstrim. Jika Jasmine benar-benar bisa memberinya vena mendalam baru, permintaan seperti itu tidak akan berlebihan. Tapi hal kedua yang dikatakan Jasmine membuatnya hampir menangis. 3 di antaranya tidak lebih rendah dari alam mendalam Tyrant Shuan, ramuan misterius dari binatang itu. Apakah kamu bercanda? Apa konsep Basuhan Realm? Itu adalah alam legendaris, alam tertinggi yang berada di luar jangkauan praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan tidak dapat dilihat. Melihat seluruh kekaisaran angin biru, kita dapat menemukan beberapa di alam mendalam raja, tetapi sama sekali tidak ada seorang pun di alam Basuhan. Yang kuat di alam mendalam raja disebut singgasana, sedangkan yang di alam Basuhan disebut tuan. Ini berarti bahwa begitu Anda mencapai alam ini, Anda akan menjadi kaisar mutlak dunia dan tidak ada yang bisa membalikannya. Belum lagi kekaisaran angin biru saat ini, dalam seluruh milenium, kekaisaran angin biru tidak pernah memiliki orang kuat yang tiada taranya di alam mendalam Tyrant. Dan bibir merah jambu melati ini mengandung 3 pelet dalam yang tidak lebih rendah dari milik binatang buas di alam mendalam Tyrant. Untuk mendapatkan ketiga pil misterius ini, Anda harus membunuh 3 binatang misterius Tyrant. Di mana aku bisa menemukan ketiga Tyrant misterius di sini? Atau yang terbaik kedua, melihat Blue Wind Empire, siapa yang mampu menyinggung Tyrant Mysterious Beast? Di atas Wang Xuan, selangkah demi selangkah mencapai langit. Tidak mungkin bagi 5 orang di alam mendalam Kaisar tingkat 10 untuk mengalahkan 1 orang di alam Basuhan tingkat pertama. Dengan kata lain, gabungan semua orang kuat di alam mendalam kerajaan di Kekaisaran Angin Biru tidak akan mampu menghadapi binatang mendalam tiran. 3 pil misterius yang tidak lebih rendah dari binatang dalam dari alam mendalam Tyrant.
Diperkirakan kepala 4 sekte besar akan marah ketika mendengar permintaan ini. Hal ketiga yang dikatakan Jasmine membuat Yun Che hampir terduduk di tanah tanpa terkejut. Setidaknya 70 pon kristal ilahi berurat ungu, adalah kristal ilahi berurat ungu, bukan kristal surgawi berurat ungu. Kristal surga berurat ungu adalah harta langka di dunia. Sepotong kristal surga berurat ungu seukuran kuku bernilai mahal. Hanya sekte besar itu yang layak memilikinya. Mistikus biasa tidak berani berharap untuk itu. Kristal langit berurat ungu diekstraksi dari kristal langit berurat ungu. Kristal langit berurat ungu seukuran rumah mungkin dapat mengekstraksi sepotong kristal ilahi berurat ungu seukuran kuku. Kemudian, 70 kg kristal ilahi berurat ungu. Yun Che memiliki alasan untuk percaya bahwa jumlah total kristal ilahi berurat ungu di seluruh benua Tianxuan mungkin tidak sebanyak 70 kg. Dan jika memang ada kristal ilahi berurat ungu sebanyak ini, maka nilainya cukup untuk membeli setidaknya 3 kerajaan angin biru. Apakah kamu yakin kamu tidak menggodaku? Ketika Yun Che berbicara, angin terus keluar dari giginya. Dia yakin siapapun di Kekaisaran Angin Biru akan sangat terkejut ketika mendengar permintaan ini sehingga mereka tidak akan dapat berbicara dengan lancar. Tidak ada ekspresi bercanda di wajah Jasmine. Dia berkata dengan dingin, jiwaku telah diracuni. Bahkan jika itu adalah mutiara racun langit, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk memurnikannya sepenuhnya. Setelah racun itu dihilangkan dari tubuhku, saya harus membentuknya kembali. Tubuh. Dan 3 hal inilah yang harus saya gunakan untuk membangun kembali tubuh saya. Mereka sangat diperlukan. Petik 2. Di mana waktunya? 30 tahun. 30 tahun. Pada saat ini, Yun Che akhirnya menghela nafas lega dan mengangguk perlahan. Oke. Saya setuju dengan kondisi ini. Omong kosong. 30 tahun adalah waktu yang lama, jadi tentu saja saya harus menyetujuinya terlebih dahulu. Adapun bunga udumbaran Netherworld, pil misterius dari binatang misterius Tyrant, dan 70 kg kristal ilahi berurat ungu. Bagaimanapun, masih ada 30 tahun. Lakukan selangkah demi selangkah. Bagaimana dengan kondisi kedua? Yun Che bertanya sambil menahan napas. Kondisi pertama sangat menakutkan, tapi kondisi kedua mungkin lebih brutal. Syarat kedua adalah kamu harus mencapai Sovereign mendalam realm dalam waktu 30 tahun. Jasmine masih menatap langsung ke ekspresi Yun Che dan berkata perlahan dan jelas. Yun Che tiba-tiba memiliki keinginan untuk mendorong loli kecil ini ke tanah dan memukulnya. Dia mulai semakin curiga, gadis kecil ini jelas-jelas sedang menggodanya. Saya tidak tahu tentang benua Tianxuan. Sepanjang sejarah Kekaisaran Angin Biru, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai alam mendalam berdaulat dalam waktu 30 tahun. Lebih tepatnya, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai alam mendalam berdaulat, kata Yun Che serius. Namun, sudut mulutnya yang sedikit bergerak-gerak masih menunjukkan kemarahan batinnya. Kalau begitu, apakah kamu setuju? Jasmine mengangkat alisnya. Janji, tentu saja aku setuju. Yun Che menjawab tanpa ragu-ragu, semua ekspresi wajahnya menjadi tenang, dan matanya menunjukkan semacam ketidakpedulian dan ketenangan. Kondisi pertamamu, mungkin aku masih sedikit gelisah. Tapi kondisi ini sebenarnya bukan syarat bagiku. Alasan mengapa aku mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dalam sejarah Kekaisaran Angin Biru yang pernah mampu mencapai alam Jiangxuan dalam waktu 30 tahun hanya untuk menunjukkan bahwa jika beri aku permulaan yang sama titik, dan aku akan menggulingkan sejarah Kekaisaran Angin Biru. Aku memiliki mutiara racun langit, dan jika aku kalah dari siapapun di Kekaisaran Angin Biru, aku akan menjadi sia-sia. Dalam waktu 30 tahun, mencapai Jiangxuan, jelas bukan mimpi. Mata Yun Che setengah menyipit dan suaranya setenang air. Dia berpikir bahwa setelah mengucapkan kata-kata yang berapi-api dan penuh gairah, loli kecil ini akan menatapnya beberapa kali lagi, tapi yang membuat Yun Che kecewa, Jasmine hanya mengangguk sedikit. Dia bertanya dengan agak tertekan, tetapi mengapa Anda ingin saya mencapai alam mendalam yang berdaulat dalam waktu 30 tahun? Petik 2. Vitalitas seseorang berhubungan langsung dengan kekuatannya yang dalam. Kehidupan inkorporeal putri saya saat ini berasal dari vitalitas Anda. Putri ini untuk membentuk kembali tubuh dan dengan sempurna mempertahankan kekuatan sebelumnya, seseorang harus memiliki setidaknya vitalitas alam mendalam berdaulat. Kata Jasmine dengan tenang. Yun Che mengangguk dengan pemahaman yang samar-samar.
Lalu dia tiba-tiba terkejut. Setidaknya vitalitas alam Jiangxuan diperlukan untuk mempertahankan kekuatan asli setelah tubuh dan jiwa yang dibentuk kembali menyatu. Jadi, itu berarti, kekuatannya sebelumnya, masih di atas alam Jiangxuan. Tidak, mustahil, benar-benar mustahil. Pemahaman saya pasti salah. Yun Ce diam-diam menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan dugaan konyol. Ini, ketika mata Jasmine kembali tertuju padanya, mereka menjadi serius dan bangga. Kondisi ketiga, berlutut, bersujud, dan jadilah tuanku. Petik 2 titik 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 petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Yun Ce menatapnya, saya tertegun untuk waktu yang lama dan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu tidak mau. Jasmine mengangkat alisnya sedikit, wajah mungilnya cantik dan kekanak-kanakan, namun ditutupi lapisan keagungan yang membuat hati orang gemetar. Berapa umurmu tahun ini? Yun Ce bertanya dengan wajah bermasalah. Mata Jasmine sedikit menyipit, tapi dia masih menjawabnya, 13 tahun. 13 tahun. Jawaban yang benar-benar cocok dengan penampilannya ini membuat Yun Ce gemetar dan mengerang di dalam hatinya, 13 tahun. Saya menghapusnya, dia sebenarnya baru berusia 13 tahun. Kekuatan misteriusnya begitu menakutkan, pikiran dan postur tubuhnya sangat dewasa, dan cara bicaranya sangat kuno. Saya pikir dia adalah seorang nenek cilik yang berusia ratusan tahun, tapi sebenarnya dia baru berusia 13 tahun. Tapi ketika Yun Ce memikirkannya, dia tiba-tiba merasa lega. Jika dia benar-benar baru berusia 13 tahun, maka tidak peduli betapa menakutkannya kekuatannya, tidak peduli betapa mulia dan misteriusnya asal-usulnya, tidak peduli betapa kejam dan sombongnya dia, tidak peduli seberapa pintar dia. Betapa dewasanya, dia memiliki pengalaman kurang dari 13 tahun bahkan jika dia mati. Dia memiliki kenangan 2 kehidupan, tapi dia masih belum pandai menghadapinya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetaplah seorang gadis kecil yang belum dewasa. Apakah kamu mengetahui bahwa putri ini baru berusia 13 tahun, jadi kamu tiba-tiba merasa bahwa putri ini menjadi lebih mudah untuk dihadapi? Jasmine menyipitkan matanya yang berbintang dan berkata dengan dingin. Kalimat ini menyentuh hati Yun Ce. Yun Ce dengan cepat menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa? Alasan mengapa aku menanyakan umurmu adalah untuk memberitahumu bahwa tahun ini aku berumur 16 tahun, yang berarti 3 tahun lebih tua darimu. Kamu lebih muda dariku. Sebagai tuanku, apakah itu agak tidak pantas? Umur. Jasmine mencibir dengan jijik, bahkan jika orang terkuat di benua ini berlutut di depan putri ini selama 10 tahun, aku tidak akan melihatnya 2 kali. Putri ini sekarang aku tawaran untuk menjadi tuanmu, yang merupakan hadiah untukmu, dan kamu masih menolaknya. Petik 2, titik 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 petik 2. Nada ini begitu keras hingga membuat Yun Ce tercekik. Yun Ce mengambil keputusan cepat dan mengangguk, oke, aku bisa menjadi muridmu, tapi aku tidak akan bersujud padamu. Petik 2, alasan, kata Jasmine ringan. Aku bisa berlutut di hadapan orang yang lebih tua, dermawanku, bukan tidak mungkin untuk berlutut di hadapan istriku, tapi aku tidak bisa berlutut di hadapanmu, seorang gadis kecil yang baru ku kenal beberapa hari. Ini adalah martabat yang paling mendasar, seorang laki-laki. Yun Ce menggelengkan kepalanya, suaranya sangat tegas. Hei, Jasmine tersenyum, seindah bunga melati yang mekar, namun suaranya dipenuhi dengan nada dingin dan seram, itu tidak terserah padamu. Saat suara itu turun, tangan kanan Jasmine sudah meraih Yun Ce. Seperti kilat, di bahu, tiba-tiba, Yun Ce merasa seolah-olah dia sedang ditekan oleh gunung. Di bawah kekuatan yang tak tertahankan dan besar, lututnya langsung tertekuk, dan dia berlutut dengan keras di tanah, berlutut di depan Jasmine. Kamu, kata Yun Ce dengan ekspresi marah di wajahnya, dan hendak berdiri. Tapi menghadapi kekuatan Jasmine, mustahil baginya untuk memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Segera bersujud kepada putri ini, dan aku akan resmi menjadi tuanmu. Aku tidak hanya akan menggantikan urat nadimu yang dalam, tapi aku juga akan membimbingmu dalam cara mengembangkan misteri mendalammu. Selama perjuangan, suara Jasmine yang dingin dan arogan terdengar di telinga Yun Ce. Sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dia berbisik, kau menyerah. Bahkan jika aku tidak menginginkan pembuluh darahku yang dalam, aku tidak akan pernah memberimu seorang gadis kecil.
Sebelum Yun Che bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah kekuatan besar keluar. Lalu dia menekan tubuh bagian atasnya ke tanah. Jasmine mengangkat kaki giok seputih salju seperti teratai es dan menginjak bahu Yun Che. Dengan sedikit tenaga, dia mendengar suara tulang terkilir, dan Yun Che meninggal. Kepala yang terangkat membentur tanah yang dingin dengan keras. Upacara koutou selesai. Kaki kecil Jasmine terus menginjak bahu Yun Che tanpa bergerak. Dia menyilangkan lengannya dan berkata dengan sinis, "Apakah kamu pikir kamu sangat berperawakan keras dan hebat? Tanpa kekuatan, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menolak bersujud bagiku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong di hadapanku? Tanpa kekuatan, di hadapan pria yang sangat kuat, martabat dan kebanggaan yang kamu pikir kamu miliki hanyalah lelucon." Kata-kata Jasmine seperti baskom dingin. Air mengalir tanpa ampun ke kepala Yun Che, yang membuatnya tertegun. Lalu, dia tersenyum, diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Ya, tanpa kekuatan, kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan tentang martabat dan harga diri? Tampilan bangga dia hanya terlihat seperti di mata Jasmine, itu pasti sangat konyol. Meskipun kamu enggan, kamu akhirnya bersujud. Mulai sekarang, putri ini adalah tuanmu. Apakah kamu memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepadaku sebagai tuanmu? Jasmine meletakkan kakinya di bahu Yun Che dan memandangnya dengan merendahkan. Bab 44, kata-kata Yun Che membuat Jasmine kaget. Ketika dia tiba-tiba menyadari ke arah mana mata Yun Che menunjuk, dia akhirnya bereaksi. Jasmine melompat, mundur seperti kilat, kedua tangan kecilnya menekan kuat-kuat roknya seperti refleks. Wajah seputih salju itu dipenuhi amarah, panik, dan sentuhan warna merah jambu yang menyebar dengan cepat. Ya, gadis sombong, kejam dan bengis ini justru panik dan tersipu malu. Saat ini ia sedang panik dan marah, wajahnya tertutup awan merah, dan gerakan tangannya yang menutupi roknya hampir tidak ada bedanya dengan gadis biasa yang tiba-tiba dinodai. Ia juga memiliki pesona yang mengharukan, yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh gadis lain, dan Yun Che tertegun sejenak. Tentu saja, akan lebih sempurna lagi jika tidak ada aura pembunuh yang menggigit itu. Wajah Jasmine dipenuhi amarah cemberut, kedua gigi harimau kecilnya yang seperti mutiara menggigit erat, cahaya dingin bersinar, dan matanya begitu galak hingga dia ingin memakannya hidup-hidup. Dia tumbuh dalam rasa hormat, pemujaan, dan ketakutan semua orang, kecuali kerabatnya, hanya sedikit orang yang berani menatap langsung ke arahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tubuhnya akan dinodai oleh manusia, atau manusia yang sangat tidak berguna. Aura pembunuh yang menyelimuti Yun Che sama menakutkannya dengan senjata fisik. Mungkin di detik berikutnya, pemilik aura pembunuh ini akan mencabik-cabiknya sepenuhnya. Tapi Yun Che tetap tenang. Dia menggerakkan lehernya, yang hampir keluar dari tempatnya setelah diinjak oleh Jasmine. Dia menepuk pantatnya dan berdiri dari tanah. Dia bertanya dengan serius, "Saya setuju dengan ketiga syarat yang Anda sebutkan. Bagaimana tentang kamu? Apakah sudah waktunya bagiku untuk memiliki urat nadi baru yang aku katakan sebelumnya menjadi kenyataan?" Aura pembunuh Jasmine tidak berkurang sama sekali, dan rona merah di wajahnya memudar sedikit demi sedikit. Dengan tubuh mulianya, belum lagi menajiskannya sepenuhnya dengan matanya, bahkan jika dia menyentuh ujung jarinya, dia pasti akan menghancurkan lawannya menjadi berkeping-keping. Tapi menghadapi Yun Che, meskipun dia dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh, dia tidak berdaya karena nyawanya adalah miliknya. Jangan pernah lupakan apa yang baru saja kamu lihat. Jasmine tampak garang dan pembunuh, tapi dia sangat imut dan cantik. Bahkan dengan ekspresinya yang garang, dia masih terlihat sangat enak dipandang, membuat Yun Che tidak merasakan intimidasi sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa kamu bernasib sama denganku, aku akan mencungkil matamu dan meninggalkanmu tanpa tempat untuk mati. Petik 2. Aku pastinya tidak melihat apapun yang seharusnya tidak kulihat baru saja. Yun Che buru-buru berkata. Dia berkata dengan wajah penuh panik, dan diam-diam menambahkan di dalam hatinya, "Ya, apa yang kamu lihat adalah apa yang seharusnya kamu lihat." Menghadapi Yun Che yang tidak bisa berbuat apa-apa, Jasmine akhirnya menahan amarahnya sedikit demi sedikit, namun tanpa sadar ia masih menekan roknya erat-erat dengan tangannya, karena takut angin yang sedikit lebih kencang akan meniupnya hingga terbuka. Dia berkata dengan dingin, "Putriku memintamu menjadi muridku hanya karena aku tidak ingin mengajari orang lain berlatih suan tanpa alasan.
Bisa menjadi murid putriku adalah berkah terbesar dalam hidupmu. Mulai sekarang, kamu harus selalu memanggilku Tuan. Baiklah. Yunce penuh keraguan. Kamu tidak mau. Jasmine mengangkat alisnya. Tentu saja bukan karena aku tidak mau. Yunce menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati, hanya saja aku baru saja mengatakan kepadamu bahwa aku memiliki seorang master sebelumnya, dan dialah yang memberiku mutiara racun langit. Tuanku yang terakhir adalah seorang pria dengan rambut beruban. Orang tua yang baik hati, aku telah memanggilnya Tuan selama bertahun-tahun. Jadi ketika aku menyebutkan kata Tuan, aku tidak bisa tidak memikirkan dia. Dan kamu begitu cantik dan imut, kamu pasti tidak ingin aku mengatakan Tuan ketika aku memanggilmu Tuan. Apakah pikiranmu tumpang tindih dengan kakek tua? Jasmine, bagaimana kalau aku memanggilmu saja Jasmine? Nama ini lucu, bagus, dan paling cocok untukmu. Atau, aku bisa memanggilmu kamu. Jasmine kecil, Jasmine kecil, Jasmine, Moer kecil, Lear kecil, Momo, Lily, Momo kecil, Lily kecil. Bukan tidak mungkin memanggilmu putri, yang mulia, atau putri Jasmine, atau... Alis Jasmine terangkat sedikit, dan sudut bibir merah mudanya bergerak sedikit. Dia akhirnya tidak tahan lagi-lagi dan berkata, kamu bisa memanggilku Putri Jasmine, tapi kamu jangan pernah lupa bahwa aku adalah gurumu. Kamu tidak boleh lupa bahwa aku adalah muridmu. Petik 2. Selama Jasmine benar-benar mengizinkanku memiliki pembuluh darah yang dalam, aku akan memperlakukan Jasmine sebagai guruku. Aku akan menghormatimu, mendengarkanmu, dan melakukan apa yang kamu perintahkan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memurnikan semua racun di tubuhmu dan membantumu membangun kembali tubuhmu. Dua kata terakhir Yunce membuat mata Jasmine sedikit bergetar, dan kemudian suaranya berubah dingin, menyiratkan niat membunuh. Juga, kamu tidak diperbolehkan melakukan apapun yang tidak sopan kepada putri ini, jika tidak. Petik 2. Tentu saja, kata Yunce dengan ekspresi serius, apa yang baru saja terjadi hanyalah sebuah niat. Diam. Setelah mendengar ini, Yunce benar-benar mendengarnya lagi. Jasmine merasa malu dan marah atas apa yang dia katakan, baru saja menghujat dengan tatapannya, dan bahkan kepercayaan dirinya menjadi jauh lebih lemah. Yunce dengan cepat berhenti berbicara, dan kemudian membawa topik ke hal yang paling dia nanti-nantikan. Jadi, kamu bilang kamu ingin memberiku pembuluh darah yang dalam, bisakah kamu mulai? Jasmine terdiam untuk sementara. Dia berkata, bahwa putri ini ke tempat di mana tidak ada yang akan mendekat. Ini juga pertama kalinya Yunce menginjakkan kaki di kota Qinglin dan dia sama sekali tidak mengenalnya, terutama pegunungan naga merah. Yunce sudah sangat lapar saat ini, tapi kata-kata Jasmine membuatnya begitu bersemangat sehingga dia benar-benar mengabaikan rasa lapar dan hausnya. Dia berjalan dengan hati-hati menuju kedalaman pegunungan Chilong, memutari gunung yang rendah, dan tiba di tempat yang berjajar, dengan rumput hijau dan dikelilingi oleh Yunce berhenti setelah menemukan tempat di mana tidak ada jejak binatang buas atau manusia yang menginjak-injaknya. Tidak ada yang akan datang, kan? Yunce melihat sekeliling dan berkata dengan sedikit ketidakpastian. Molly, apa yang akan kamu lakukan? Yunce bertanya. Bagaimanapun, mendapatkan vena mendalam baru dalam waktu singkat bertentangan dengan akal sehat dari aspek apapun. Jasmine, yang mengikuti Yunce, perlahan berjalan mendekat. Kaki kecilnya telanjang, tetapi tidak ternoda oleh sedikit pun debu di sepanjang jalan. Kakinya begitu putih dan halus sehingga hanya dengan sekali melihatnya saja sudah membuat Anda memiliki keinginan yang kuat untuk menyentuh dan bermain dengan mereka. Berhenti di depan Yunce, dia melihat ke kejauhan dengan mata cerah. Apakah kamu tahu mengapa putri ini diburu dan terinfeksi dengan racun yang mengerikan ini? Karena apa? Yunce bertanya dengan kooperatif. Setetes darah ini. Dalam keheranan Yunce, Jasmine perlahan mengangkat tangan kanannya, mengangkat jari telunjuk halusnya, dan menunjuk ke atas. Di ujung jarinya, cahaya aneh bersinar, benda berbentuk tetesan. Merah hitam perlahan muncul, melayang di atas ujung jarinya. Apakah ini? Yunce mendekat dan melihat lebih dekat, sepertinya ada setetes darah. 300 tahun yang lalu, saat menjelajahi peninggalan berbahaya dari zaman kuno, seseorang menemukan sebuah buku yang sangat kuno. Buku itu mencatat informasi berikut. Di zaman kuno, ada dewa sejati yang disebut Dewa Jahat. Dia adalah dewa sejati terakhir yang jatuh di zaman para dewa.
Kejatuhannya juga berarti akhir sebenarnya dari zaman para dewa. Ketika dewa jahat itu jatuh, dia meninggalkan setetes darah abadi yang berisi kekuatan dewa jahatnya. Jika kamu bisa dapatkan setetes darah abadi ini dan suntikkan ke dalam tubuhmu dan ke dalam pembuluh darahmu yang dalam, kamu akan mendapatkan kekuatan dewa jahat. Petik 2. Catatan ini dengan cepat diketahui banyak orang. Kata-kata, kekuatan dewa sejati, telah membuat semua orang godaannya tak tertahankan. Begitu banyak orang mulai mencari darah dewa jahat dengan panik, tetapi selama ratusan tahun, tidak ada yang ditemukan. Hingga sebulan yang lalu, seseorang menemukan tempat di mana dewa jahat itu mati. Jadi, tak terhitung banyaknya orang berbondong-bondong ke sana, mencari kemungkinan peninggalan dewa sejati. Tanpa diduga, darah abadi dewa jahat, yang dikabarkan ditemukan, menyebabkan semua orang memperjuangkannya. Namun pada akhirnya, itu jatuh ke tangan putri ini. Petik 2. Apakah mereka mencoba merebut setetes darah dewa jahat di tanganmu ini? Tanya Yun Che. Di saat yang sama, ada keraguan di hatiku, darah dewa jahat. Banyak orang yang memperjuangkannya. Jika itu sensasi yang luar biasa, mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Ini bahkan pertama kalinya aku mendengar kata dewa jahat. Juga, apakah dewa kuno yang sejati benar-benar ada? Kamu hanya mencari kematian jika kamu berani merampok putriku. Jasmine berkata dengan tatapan tajam di matanya. Baru setelah aku mendapatkan setetes darah dewa jahat ini, aku menyadari bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya bukanlah sama seperti yang kubayangkan. Berbeda, tidak ada kekuatan untuk menghancurkan dunia sama sekali, bahkan tidak ada jejak kekuatan penghancur sama sekali. Jika disuntikkan ke dalam tubuh, itu hanya akan secara paksa mengubah sifat dan komposisi pembuluh darah dalam di dalam tubuh, dan itu akan menghapus kehilangan semua kekuatan dari pembuluh darah dalam yang asli. Mulailah semuanya dari awal. Itu saja, kekuatan mendalam di masa depan masih harus dikembangkan sedikit demi sedikit sendiri. Sama sekali tidak ada yang benar kekuatan dewa yang diharapkan semua orang. Intinya, itu hanya memberi petunjuk pada pembuluh darah misterius tentang atribut dewa jahat. Kekuatannya seharusnya hanya sedikit lebih kuat dari pembuluh darah misterius biasa. Kekuatan yang kumiliki sekarang, aku harus menggunakan setetes darah dewa jahat ini untuk membayarnya, tapi tampaknya itu sempurna untukmu. Jasmine menggerakkan jari-jarinya, membiarkan tetesan darah merah tua yang tenang melayang di dada Yun Che. Pembuluh darah Anda yang dalam sudah Anda cacat dan tidak memiliki kekuatan yang dalam. Jika Anda menyuntikkan setetes darah dewa jahat ini, pembuluh darah Anda yang dalam akan segera beregenerasi dan berubah menjadi pembuluh darah dewa jahat yang dalam. Meskipun saya tidak dapat merasakan kekuatan yang kuat apapun darinya, setetes darah dewa jahat ini, tapi darinya pembuluh darah dewa jahat yang lahir mungkin memiliki beberapa kemampuan khusus. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu terus menjadi sia-sia. Saat dia berbicara, mata Jasmine tiba melintas, dan pergelangan tangan putihnya tenggelam. Ujung jari yang putih dan lembut tiba-tiba mendorong darah dewa jahat yang berkibar untuk menusuk dada Yun Che. Tanda, darah tiba-tiba pecah di dada Yun Che. Ketika tetesan darah merah dan hitam menyentuh dada Yun Che, darah meluap, seolah-olah tertarik oleh sesuatu yang besar, dia langsung mengalir ke tubuh Yun Che. Bab 45. Saat tetesan darah merah hitam memasuki tubuh Yun Che, mulai dari tanda darah di dadanya, puluhan garis merah tua seperti noda darah menyebar dengan gila-gilaan ke seluruh tubuhnya, menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap mata, tangan, kaki, wajah, telinga, dan bahkan pupilnya semuanya ditutupi dengan garis-garis berwarna darah yang seperti garis ajaib. Pada saat itu, Yun Che merasa seolah-olah dia telah ditusuk oleh 10.000 pisau, rasa sakit yang sangat parah menyebar dengan gila-gilaan dari setiap sudut tubuhnya, menyebabkan dia menjerit kesakitan dan rasa sakit yang luar biasa menyebar dari seluruh sudut tubuhnya bergetar hebat. Ketika dia bangun, penglihatannya tiba-tiba menjadi kabur, sampai benar-benar berubah menjadi warna merah gelap. Kekuatan melahap datang dengan menyakitkan dari tubuhnya. Yun Che sangat familiar dengan strukturnya, tubuh manusia, dan orang yang dilahap bagian itu jelas merupakan urat nadinya yang cacat. Fungsi dari pembuluh darah yang dalam adalah untuk membawa energi yang dalam. Walaupun tanpa pembuluh darah yang dalam, manusia masih dapat bertahan hidup, namun mereka tidak akan pernah dapat mengolah sedikitpun energi yang dalam. Meskipun pembuluh darah yang dalam tidak ada hubungannya dengan hidup atau mati,
mereka adalah bagian dari tubuh. Pembuluh darah misterius yang lumpuh secara bertahap ditelan, dan organ-organ dalam tidak diragukan lagi terkoyak dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Tingkat rasa sakitnya bisa dibayangkan. Jasmine baru saja mengatakan bahwa setetes darah abadi dewa jahat ini akan menelan pembuluh darah dalam yang asli dan kemudian menghasilkan pembuluh darah yang dalam yang baru. Sekarang pembuluh darah yang dalam sedang ditelan, tapi setidaknya itu membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Jika itu sangat mungkin untuk membentuk pembuluh darah dalam yang baru, rasa sakit ini bukan apa-apa. Rasa sakit hebat yang tak terlukiskan terus berlanjut, jenis rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan benar-benar melebihi batas daya tahan manusia. Rasa sakit seperti ini terus berlanjut. Pembuluh darah dalam yang lumpuh dilahap dengan sangat lambat. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya seperempat jam untuk dilahap seluruhnya. Saya tidak membutuhkan kekuatan dewa jahat, atau pembuluh darah misterius saya yang lebih kuat dari orang biasa. Selama saya bisa memiliki pembuluh darah dalam yang sama atau bahkan sedikit lebih lemah dari yang lain. Jika itu bisa dicapai, itu akan 10 kali lebih menyakitkan. Saya juga sangat bersedia. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan semua saraf di tubuh Yun Ce berkedut hebat, tapi di dalam, dia merasa tenang dan bahkan bersemangat. Ketika darah dewa jahat disuntikkan ke tubuh Yun Ce oleh Jasmine, Jasmine mengangkat bibirnya dan menunjukkan senyuman yang sangat sombong. Berdasarkan ingatan yang dia peroleh dari setetes darah abadi ini, begitu masuk ke dalam tubuh, ia akan dengan paksa menelan pembuluh darah dalam asli tubuh, dan proses menelan pembuluh darah misterius itu tidak lebih menyakitkan daripada menggunakan pisau untuk memotongnya, vena dalam yang asli. Pembuluh darah dalam dipotong dan dihancurkan sedikit demi sedikit, dipotong dan dihancurkan. Ini tidak diragukan lagi adalah siksaan yang kejam, rasa sakit yang luar biasa yang dapat membuat bahkan master terbaik pun berguling ke tanah dan meratap. Apa menurutmu aku benar-benar melepaskanmu hanya karena kamu menodai tubuhku dengan matamu? Darah dewa jahat ini memang akan memberimu garis keturunan baru, tapi juga akan memberimu hukuman paling kejam atas namaku. Jasmine tersenyum kejam, memperhatikan garis-garis ajaib merah yang menutupi tubuhnya. Menyaksikan bola matanya berubah menjadi merah tua, menyaksikan seluruh tubuhnya gemetar, menyaksikan wajahnya memelintir kesakitan. Perlahan, namun senyumannya memadat dan menghilang sedikit demi sedikit, dan digantikan dengan ekspresi terkejut yang semakin dalam. Anggota tubuhnya gemetar, semua otot di tubuhnya kejang, dan fitur wajahnya hampir terjepit dalam distorsi. Di dahinya, butiran besar keringat meluncur ke bawah dengan kecepatan yang menakutkan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana caranya banyak rasa sakit yang harus dia tanggung. Tubuh akan memberikan reaksi yang sangat mengejutkan. Namun, kecuali erangan kesakitan awal, Yun Ce tidak pernah mengeluarkan suara kesakitan setelah itu, bahkan tidak sedikit pun. Waktu berlalu, 1 menit, 3 menit, 5 menit. Ekspresi Jasmine akhirnya berubah menjadi sangat terkejut. Menelan pembuluh darah yang dalam. Di bawah rasa sakit yang begitu hebat, dia bahkan tidak pernah menjerit. Keringat telah membasahi seluruh tubuh Yun Ce, dan setiap bagian tubuhnya menggigil kesakitan. Namun yang mengejutkan, tidak ada suara yang keluar dari sela-sela giginya yang terkatup. Dan di wajahnya yang terdistorsi, sebenarnya ada sedikit kegembiraan. Dia jelas kesakitan, dan hidup akan lebih buruk daripada kematian. Bagaimana dia bisa bereaksi seperti itu? Bagaimana mungkin seorang manusia yang jelas-jelas telah kehilangan seluruh urat nadinya yang dalam memiliki kemauan yang begitu menakutkan? Salah, apakah ini kemauan yang bisa dimiliki seseorang? Bahkan ayahku tidak akan pernah mampu menahan rasa sakit seperti itu dengan tenang. Orang biasa ini, orang yang melekat pada mutiara racun langit, siapa dia? Pada saat ini, Jasmine terkejut menyadari bahwa dia telah sepenuhnya meremehkan orang ini. Tubuhnya sangat lemah, dan kekuatannya yang dalam dapat diabaikan, tetapi pada saat ini, dia menunjukkan kemauan yang menakutkan yang sama sekali tidak sesuai dengan ini. Sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa mutiara racun langit, yang merupakan harta paling berharga milik Xuantian, akan menempel pada manusia yang begitu rendah hati. Pada saat ini, dia mulai merasakan sesuatu. Sepertinya racun langit itu tidak spiritualitas Pearl telah menghilang, belum lagi spiritualitas Sky Poison Pearl menjadi gila. Seperempat jam berlalu, pola sihir merah tua yang menutupi tubuh Yun Ce tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah, dan pada saat ini, fitur wajahnya yang bengkok akhirnya mulai sedikit berubah.
Pelan-pelan, pemakanan pembuluh darah yang dalam telah berakhir, dan yang terjadi selanjutnya adalah pembentukan pembuluh darah misterius yang baru. Di tempat dia ditelan sebelumnya, dia merasakan pertumbuhan pembuluh darah dalam yang baru, dan laju pertumbuhannya sangat cepat, lebih dari 10 kali lipat kecepatan melahap pembuluh darah misterius itu. Perasaan hampa yang baru saja ada dengan cepat digantikan oleh rasa kenyang yang baru, dan rasa sakit yang dideritanya menghilang secepat air pasang. Keringat berhenti mengucur, kejang otot berhenti, bahkan wajahnya menjadi tenang. Yun-che memejamkan mata dan seluruh tubuhnya tetap tak bergerak. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda bahkan bisa melihat jejak kedamaian tergantung di sudut mulutnya, tertawa. Dalam keheningan, Yun-che mengaktifkan penglihatan batinnya dan dengan senang hati melihat pembuluh darah dalam yang tumbuh dengan cepat di tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak lagi ragu sedikit pun dengan kata-kata Jasmine. Pembuluh darah misterius terlahir kembali, dan hal luar biasa ini kini terungkap di tubuh saya dengan kejelasan dan kebenaran yang tak tertandingi. Pembuluh darah dalam seseorang tumbuh perlahan sejak lahir hingga terbentuk sempurna sekitar usia 14 tahun. Tetapi pembuluh darah dalam barunya seperti bambu yang tumbuh setelah hujan, dan terbentuk sempurna dalam waktu kurang dari 2 menit. Terlepas dari ukuran dan bentuknya, pembuluh darah dalam yang terbentuk sama persis dengan pembuluh darah dalam manusia yang dikenal Yun-che. Setidaknya melalui pemeriksaan internal, tidak ada perbedaan yang terlihat sama sekali. Dengan persepsinya yang cermat, dia dengan cepat menemukan lokasi dari 54 pintu masuk yang dalam. Bahkan lokasi dan nuansa distribusinya tidak berbeda dengan pembuluh darah dalam orang biasa. Pada saat yang sama, total 11 dari 54 pintu masuk yang mendalam telah dibuka. Dalam hal bakat, mereka sedikit di atas rata-rata. Tidak ada jejak kekuatan mistik di dalamnya, mistisisme primer tingkat 0. Tidak ada yang disebut kekuatan dewa jahat, dan tidak ada atribut berbeda dari pembuluh darah misterius. Itu hanyalah pembuluh darah misterius yang paling biasa. Tapi Yun-che tidak kecewa sedikit pun, malah hatinya dipenuhi ekstasi, dan darah di tubuhnya mendidih, karena ini adalah pembuluh darah dalam baru yang lengkap dan tanpa kerusakan apapun. Itu juga berarti bahwa dia akhirnya tidak bisa lagi menjadi orang tidak berguna yang tidak akan pernah bisa lepas dari alam mendalam dasar tingkat pertama. Meski tujuannya masih jauh, sumpah untuk membuat seluruh keluarga Xiao berlutut dalam waktu 3 tahun tidak lagi sesulit langit. Kakek, bibi kecil, akhirnya aku bukan lagi orang yang tidak berguna. Kamu akan sangat senang jika mengetahui ini, tunggu aku. Dalam 3 tahun, saya pasti akan kembali kepada Anda sehingga Anda tidak akan pernah diganggu lagi. Buat mereka yang menindas Anda membayar 1000 kali lipat harganya. Yun-che berteriak keras di dalam hatinya. Pola sihir merah tua di tubuh Yun-che berhenti berkedip pada saat ini, dan kemudian semuanya menghilang dalam sekejap, dan Yun-che akhirnya membuka matanya. Bagaimana rasanya memiliki pembuluh darah dalam yang baru? Jasmine menyipitkan matanya yang berbintang dan menatapnya. Selama periode ini, dia telah menatapnya dengan sangat hati-hati untuk waktu yang lama. Dia 3 tahun lebih tua darinya, dan dia baru berusia setengah tahun. Selain ketampanannya, tidak ada hal lain yang menonjol dari dia, tapi entah kenapa dia memiliki kemauan yang begitu menakutkan. Apakah dia pernah melalui neraka? Ini benar-benar sukses. Yun-che mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan berkata dengan penuh semangat. Segera, dia mengubah suaranya lagi dan bertanya dengan ragu, tetapi apakah Anda yakin ini yang disebut pembuluh darah misterius Tuhan? Jelas tidak ada bedanya dengan pembuluh darah misterius biasa. Berapa banyak misteri yang telah dibuka? Jasmine tidak jawabannya. Dia bertanya secara retoris. 11, jawab Yun-che. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Jasmine sejenak, dan dia berkata dengan tenang, barang-barang yang dibeli putri ini dengan mengorbankan tubuhnya dan hampir kehilangan nyawanya akhirnya menguntungkanmu. Tapi itu hanya ada di tubuhmu. Itu hanya bisa mencapai level ini. Apakah menurut Anda ada orang yang memenuhi syarat untuk menyentuh kekuatan Tuhan? Jika Anda ingin membuka kemampuan khusus dari pembuluh darah dewa jahat ini, Anda harus membuka ke-54 gerbang yang dalam. Jika bisa jika Anda telah membuka lebih dari 20 misteri, Xiantian, di tubuh Anda, saya masih dapat membantu Anda menyelesaikannya dalam waktu 30 tahun. Tetapi untuk 11 misteri, Xiantian, bahkan jika Anda memberi saya waktu 100 tahun, saya tidak akan bisa untuk menyelesaikannya. 54 pintu masuk terbuka. Jika orang lain mendengar ini, rahang mereka akan ternganga.
54 pintu masuk yang dalam semuanya terbuka. Itulah vena ilahi dari roh surgawi yang legendaris. Tidak pernah ada satupun kaisar angin biru dalam 1000 tahun sejarah. Tapi Yunce bertindak sangat tenang, dan malah menatap Jasmine dengan tatapan yang agak aneh. Apakah kamu yakin bahwa ke-54 pintu masuk bisa dibuka? Baiklah, biarkan aku melihatnya. Setelah mengatakan itu, Yunce mengangkat tangan kirinya dan menepuknya. Menekannya di dadanya, dia berbisik, racun langit, bersihkan. Mutiara racun langit langsung melepaskan kilatan cahaya hijau, yang menyatu ke dalam tubuh Yunce dan mencapai langsung ke pembuluh darahnya yang baru. Pintu masuk mendalam yang terbuka secara bawaan. Kuantitas pada dasarnya menentukan ketinggian yang dapat dicapai oleh seorang praktisi mendalam dalam kehidupan ini, karena terlalu sulit untuk membuka pintu masuk yang mendalam lusa. Obat mujarab, peluang, dan keberuntungan tingkat sangat tinggi adalah semuanya sangat diperlukan. Penggunaan kekuatan luar untuk memaksa pintu masuk akan disertai dengan resiko yang besar, jika tidak hati-hati akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan permanen pada pintu masuk. Di benua Tianxuan, lebih dari 99% praktisi mendalam tidak membuka pintu masuk mendalam tambahan lusa. Tapi, keberadaan seperti apa mutiara racun langit itu? Dengan kemampuan pemurniannya yang tak tertandingi, mudah untuk membersihkan pintu masuk yang diblokir, dan tidak ada risiko sama sekali. Ketika dia berada di kota Liuyun, dia menggunakan jarum perak untuk memasukkan 54 pintu masuk mendalam Xia Qingyue ke dalam kekuatan pemurnian mutiara racun langit. Dia tidak hanya membuka semua pintu masuknya yang tertutup, tetapi semua pintu masuk bawaannya juga terbuka, dimurnikan. Biarkan energinya yang dalam menjadi sangat murni tanpa kotoran apapun. Namun, Xia Qingyue adalah orang lain, jadi akan merepotkan jika menggunakan kemampuan pemurnian mutiara racun langit, dan itu akan membuatnya kelelahan setiap saat. Tapi memurnikan urat nadi dalam diri sendiri semudah bermain dengan jari sendiri. Di bawah bimbingan Yunce, kekuatan pemurnian dari mutiara racun langit dengan lancar berjalan di sekitar masing-masing dari 54 pintu masuknya. Yunce hampir bisa mendengar suara, waktu dan waktu, saat pintu masuk yang diblokir dibuka. Dalam kurang dari setengah menit, ke-54 pintu masuk ke pembuluh darah dalam yang baru dibuka. Oke, sekarang ke-54 pintu masuk telah dibuka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kata Yunce dengan ekspresi santai. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu lama jawaban Jasmine. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa mata Jasmine yang berbintang telah terbuka lebar, dan cara dia memandangnya, seperti melihat monster yang aneh. Bersambung.